Ini video mengenai kargoisme, animisme, sukuisme, banyak isme-isme ini. Tetapi di daerah pedalaman Papua kita selalu pakai pesawat perintis atau pesawat kecil. Ada yang satu mesin, satu baling-baling, ada yang dua mesin, dua baling-baling. Dan menurut saya, korupsi adalah pesawat yang ada dua mesin di Papua. Dan itu kenapa ya Papua bisa juara satu di korupsi di Indonesia. Karena ada dua mesin dan pesawat ini cukup kuat dan cepat dan bisa muat banyak. Jadi saya akan jelaskan sedikit mungkin review dari video dulu. Pada waktu saya ambil jurusan pengembangan masyarakat, program S2, setengah dari siswa-siswi di kelas saya adalah orang Afrika, Amerika Selatan, Asia Selatan, dari negara-negara miskin. Mereka dapat beasiswa full. Baris setengah itu seperti saya, anak misionaris atau anak dari Amerika. Dan pada waktu kami selesai wisuda, kita yang putih-putih semua keluar negeri dan coba bantu di daerah miskin. Dan hampir semua gagal. Tapi teman kami dari Afrika, Asia, Latin Amerika, mungkin mereka lebih pintar. Pada saat itu saya agak ganas dengan mereka karena mereka tidak kembali ke negara walaupun mereka dapat beasiswa full. Tapi setelah beberapa tahun saya sadar, mereka sudah mengerti bahwa jawaban-jawaban untuk memutus lingkaran kemiskinan di negara-negara miskin yang kami belajar tidak akan menolong. Kami belum dapat jawaban untuk cabut akar. Kami dapat ya cara untuk ternak WAM, untuk piara ikan, bebek, ayam. Kami belajar itu semua. Kami belajar mengenai kesehatan desa. Kami belajar mengenai micro business dan micro loan, pinjaman kecil untuk bantu usaha kecil dan lain-lain. Tetapi hal-hal yang membunuh harapan untuk maju seperti animisme, kargoisme, sukuisme, kita tidak belajar. Karena di Amerika, negara maju, mereka bilang dalam ekonomi, saya mau hati-hati dengan kata itu karena sebenarnya itu tidak benar. Tetapi Amerika tidak ada jawaban untuk soal itu karena masalah itu ada, tetapi itu sangat kecil dan tidak ada pengaruh besar di situ. Yang saya mau bahas itu, ingat dulu saya jelaskan kelas pertama pengembangan masyarakat yang saya masih ingat, yang pas-pas itu negara paling korupsi adalah negara-negara yang paling miskin di dunia. Baru negara-negara paling korupsi itu negara-negara yang paling tinggi dalam sukuisme. Sukuisme adalah tanah subur untuk korupsi. Korupsi adalah tanah subur untuk kemiskinan. Jadi ini semua kerjasama buat lingkaran. Dan kami kembali ke kargoisme, saya ingat gambar kartun mana ada beberapa laki-laki yang bantu satu laki-laki naik panjat pohon. Baru dia di atas pohon dan dia petik buah dan kasih jatuh kepada teman-teman yang duduk di bawah dan jaga pohon sambil menikmati. Mereka kerja sebentar untuk bantu satu naik, baru setelah itu enak-enak. Nah, dia mulai pusing dan tidak kasih turun lagi buah. So mereka ambil kapak pohon, tebang dia dan pohon juga sekalian. Dan kita bisa melihat itu sekarang di Papua, di dunia pemerintahan, politik, dan gereja juga. Kasih naik orang, tujuan dia harus berkati yang bantu dia, imbalan harus membantu. Dan ini juga dalam keluarga. Kami biayai anak-anak supaya apa? Mereka harus ingat orang tua. Jadi ini bukan kasih ikhlas, ini investasi. Kami kerja sedikit sekarang, bantu dia, korbankan ini sedikit, baru nanti bisa dapat. So dalam kargoisme itu selalu kembali ke apa yang saya dapat dan cari jalan paling jalan paling cepat untuk dapat. So dulu sistem ini sangat efektif
pada waktu belum ada market economy, belum ada zaman now yang ada, pergi ke hutan cari buah pandang dan atau apa yang ada di hutan yang diperlu mereka kerjasama, bawa kembali. Orang yang jago berburu dapat burung kasuari atau babi hutan, bawa kembali, bagi-bagi, semua anggap dia upkind, dia hebat, luar biasa. Tapi dalam bentuk sekarang kami lihat kasih naik orang supaya dia jadi pejabat, baru dia rampas semua uang yang ada di situ dan kasih turun. Dan kalau dia tidak kasih turun, pohon itu akan ditebang dan dia akan jatuh juga. Jadi ini mendukung korupsi. Tapi di Papua itu tidak dianggap sesuatu yang lemah atau tidak baik atau salah atau dosa. Itu dianggap kewajiban. Itu kenapa kami bantu dia untuk naik ke posisi itu. Saya baru nonton video pejabat perut besar, rokok, dan ibu-ibu semua antri panjang dan dia kasih 200 ke setiap ibu. Dan bisa lihat dalam gaya, dia rasa dia orang jagoan. Dan semua orang di situ tepuk tangan dan judul di situ itu upkind atau noe itu. Dan ini dianggap hal yang sangat baik. Bukan pencurian, bukan korupsi. Nah, suku Isme, mesin kedua, suku dan kargo bukan masalah. Dua-dua penting. Tuhan ciptakan suku dengan perbedaan warna, bahasa, gaya, tradisi, itu semua baik. Masalahnya itu di Isme. Isme itu keterlaluan, seperti kalau kami bilang air Isme, itu berarti terlalu banyak air. Ada banjir, ada longsor, itu akan membunuh kita. Air itu penting, tetapi harus di dalam batasan seimbangan. So suku Isme itu keterlaluan. Intinya ada kesetiaan, loyalty, ada kerjasama, ada saling menjaga, saling menolong. Itu semua baik. Kecuali itu keterlaluan. Keterlaluan itu pada saat saya punya om, saya punya bapak adik, saya punya sepupu bunuh orang. Dia mabuk dan dia bunuh, atau dia perkosa perempuan, atau dia mencuri. Baru saya melindungi dia. Karena dia keluarga saya, bukan karena dia benar atau salah. Baru sistem keadilan hancur di situ. Dan setiap negara suku Isme, sistem keadilan tidak berfungsi. Dan itu yang sedang terjadi di Papua sekarang. Suku menjadi terlalu penting di atas kebenaran. Dan pada waktu kami korbankan ajaran Tuhan mengenai mengenai keadilan, dan pilih suku, kita juga bisa lihat banyak contoh di Alkitab. Bangsa Israel, mereka juga suku Isme itu. Dan kami lihat suku Benyamin, saya punya nama pertama Benyamin. Tapi ingat apa yang mereka buat untuk melindungi mereka punya orang. Sampai 100,000 orang, saya lupa. Tapi banyak sekali orang mati gara-gara suku Isme di situ. So kita bisa melihat dari dulu sampai sekarang, pada waktu kami utamakan suku di atas kebenaran, atau pada waktu suku menjadi kebenaran, baru kita ada masalah. So pada waktu contohnya guru tidak mengajar, sudah 2 tahun dia tidak mengajar, baru kepala dinas pendidikan pecat dia dan mau ganti dia. Demo, bakar ini, bakar itu, dan keluarkan kepala dinas ini karena dia hanya laksanakan dia punya pekerjaan, dan itu tidak adil. Guru ini tidak mengajar, dia mencuri masa depan rakyat Papua. Tetapi suku dia, faham dia, mau melindungi dia karena dia pakai dia punya gaji, dia punya rumah di kota, dia punya kuasa untuk memberi ijazah untuk bantu dia punya keluarga. Dan itu yang terpenting, dia bantu dia punya keluarga, faham, dan suku. Bukan bahwa dia jalankan dia punya tugas dengan benar. Dia ambil dana dan lain-lain dari
sekolah dan pendidikan, dan bagi-bagi pada waktu ada duka, ada mas kawin, ada kebutuhan ini itu, dia selalu bersedia. Bangun gereja baru, dia juga yang pertama di depan untuk memberi beberapa juta. Dan dia dianggap orang hebat, bukan orang koruptor yang merusak masa depan. Dia dianggap ini. So dua ini, sukuisme membuat orang buta kepada kebenaran karena nilai suku terlalu penting, nilai kesetiaan ke suku dan fam terlalu penting, keterlaluan itu masalah. Sama di Amerika, individualisme, materialisme itu yang menjadi masalah. Isme, bukan individual atau material, tetapi isme itu. Jadi kalau kita mau urus masalah Papua dan ada masa depan yang baik, kita harus berpikir dua kali mengenai pesawat ini yang pakai kargoisme dan sukuisme untuk bawa korupsi. Harap tidak tersinggung, tapi ini pendapat saya saja dan saya harap kita bisa kerjasama untuk bangun masa depan yang baik.